Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ustazah berharap semoga kalian tetap sehat ya. Senang rasanya Ustazah berjumpa kembali dengan kalian. Tentunya masih dalam pelajaran matematika. Sebelum kita mulai, marilah kita awali pelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Baik anak-anak, untuk pekan ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu kita akan belajar bersama tentang transformasi geometri. Nah, dalam video ini Ustazah berharap kalian bisa menyaksikan atau menyimak video ini dengan sampai selesai, karena aktivitas hari ini Ustazah sertakan di video ini. Selamat belajar. Baik, pekan ini kita akan belajar tentang transformasi geometri. Transformasi itu adalah suatu proses yang mengubah posisi atau bentuk benda. Kalau kalian masih ingat film Transformer, di situ ada sebuah robot berubah menjadi mobil. Itu kan berarti terjadi transformasi yang mengubah sesuatu. Tapi di sini yang kita akan belajar adalah mengubah posisi atau bentuk benda. Transformasi geometri itu sendiri artinya suatu perubahan posisi atau perpindahan dari suatu posisi awal. Kita misalkan posisi awalnya itu sebuah titik, yaitu x, y, menuju posisi lainnya. Posisi lainnya itu menjadi bayangannya, yaitu nanti x aksen, y aksen. Transformasi geometri ini ada 4 anak-anak. Yang pertama translasi atau pergeseran, kemudian yang kedua adalah refleksi atau pencerminan, kemudian yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perkalian. Untuk kali ini Ustazah akan bahas tentang translasi dan refleksi. Translasi adalah menggeser bangun dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa mengubah ukuran dan orientasi. Jadi hanya digeser, ukuran tidak berubah. Orientasi itu adalah arah sebuah bangun ke kanan, berarti ke kanan, tidak berubah. Jadi dalam translasi itu yang berubah hanya posisi, sedangkan bentuk, ukuran, dan orientasinya tetap. Untuk contoh translasi ini dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita bermain catur, kita akan menggeser bidak catur. Sedangkan untuk contoh yang kedua, yaitu ketika kita main perosotan, posisi kita awalnya di atas, ketika bergeser maka terjadi di bawah. Translasi, kalau lihat dari gambarnya, ini ada sebuah segitiga, kemudian digeser ke kanan, maka bentuk dan ukurannya tetap. Misalkan suatu titik x, y ditranslasi sebesar AB, maka hasil translasinya x itu ditambah A, y itu ditambah B. Di sini juga Ustazah sertakan gambar. Di sini ada titik P, x, y, kemudian ditranslasikan sebesar AB, maka tinggal nambah aja x tambah A, y tambah B. Kemudian jika ditranslasikan lagi, ya double, maka sama ditambah juga. Jika kita rumuskan x, y ditranslasikan AB, maka bayangannya x aksen, y aksen, yaitu x tambah A, y tambah B. Jika ditranslasikan double, maka tinggal menambah saja x double aksennya, yaitu x tambah A tambah P, y tambah B tambah C. Di sini sudah ada dua soal. Yang pertama, suatu titik dan 1,3 ditranslasikan sebesar 4 min 2. Maka hasil translasinya kita kerjakan di sini. Kita kerjakan.
Di sini ada sebuah titik 1 min 1,3. Ditranslasikan ya 4 dan min 2. Jadi kan rumusnya X tambah A, ini AB ya. Jadi min 1 X nya ditambah A nya yaitu 4. Koma 3 ditambah B ditambah min 2. Maka hasil transaksinya adalah 3,1. Nah, ini untuk nomor 1. Selanjutnya nomor 2. Jika suatu titik 3, min 2 ditransaksikan dengan hasil transaksi 3,1. Pertanyaannya berapa besar transaksinya adalah. Di sini ada sebuah titik 3, min 2. Kemudian ditranslasikan, tidak tahu sebesar berapa, yaitu A, B, maka hasil transaksinya adalah 3 ditambah A, ya, kemudian min 2 ditambah B. Nah, ini hasil transaksinya sudah ketemu anak-anak, yaitu 3,1. Nah, dari sini bisa kita kerjakan, yaitu 3 ditambah A itu sama dengan 3. Nah, jadi sini berarti A nya sama dengan 3 dikurangi 3, yaitu 0. Kemudian yang min 2 ditambah B sama dengan 1. Maka B nya adalah 1, min 2 pindah menjadi 2, berarti 1 ditambah 2 yaitu 3. Maka nilai A sama B nya ketemu, sehingga besar transaksinya adalah 0 dan 3. Nah, ini. Untuk yang kedua yaitu tentang refleksi. Refleksi atau pencerminan itu artinya memetakan setiap titik dari suatu bangun melewati garis pencerminan. Jadi sebuah garis itu nanti diibaratkan sebagai cermin. Nah, di dalam refleksi ini titik dan bayangan jaraknya sama dengan cermin. Jadi titik terhadap cermin itu sama dengan cermin terhadap jarak cermin terhadap bayangan. Nah, dalam pencerminan ini bentuknya sama, namun posisinya terbalik. Jadi kalau kita bercermin, ketika kita mengangkat tangan kanan, nah di dalam cermin itu kita diibaratkan mengangkat tangan kiri. Jadi terbalik ya posisinya. Nah, sifatnya sama seperti simetri lipat. Jadi ketika dilipat itu akan bentuk dan ukurannya sama. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, refleksi ini bisa kita cari contohnya itu tulisan pada mobil ambulan. Ketika ada mobil ambulan lewat, ketika kita lihat dari depan, maka tulisannya seolah-olah terbalik ya. Tetapi ketika posisi kita di depan mobil ambulan dan kita melihat dari cermin atau spion, maka tulisan ambulannya bisa kita lihat dengan benar. Nah, itu posisinya cermin. Nah, untuk pencerminan atau refleksi itu ada beberapa. Nah, di sini ada sertakan gambar, ada sebuah segitiga, kemudian dicerminkan, maka akan posisinya terbalik ya, bentuk dan ukurannya sama. Nah, dalam refleksi ini ada beberapa pencerminan. Yang pertama, jika pencerminan terhadap sumbu X. Nah, di sini saya sertakan gambar. Dalam gambar ini sebuah titik A, B dicerminkan terhadap sumbu X, ya, maka akan terjadi bayangan yaitu A, min B. Di awalnya posisinya di atas, maka nanti bayangannya di bawah. Sebaliknya jika di bawah, maka bayangannya juga di atas.
Nah, jika kita tuliskan di rumus A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan diperoleh A aksen yaitu X, min Y. X-nya tetap, nilainya Y yang berbeda. Nah, di sini anak-anak Ustazah mempunyai soal sebuah segitiga ABC dengan koordinat A, 2,3, B 8,4, dan C 3,1. Nah, kita dicerminkan terhadap sumbu X, tentukan hasil pencerminannya. Nah, kita akan cari ya. A, di sini titiknya 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu X. Ada tulis sumbu X di sini. Nah, kemudian B-nya juga sama. 8,4. Kita cerminkan sama C itu 3,1. Kita cerminkan. Nah, kita cari yang A. Terjadi A aksennya, berarti kan X, Y ya. Maka 2,-3. Sedangkan B aksennya 8,-4. Sedangkan C aksennya 3, min diminkan lagi jadi positif ya, 1. Nah, ini anak-anak pencerminan terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini kalau dilihat dari gambarnya, sumbu Y berdiri ya. Jika ada sebuah titik A, B, kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah adalah nilai X-nya, yaitu min A, B. Kalau dituliskan dalam rumusnya, titik A, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka A aksennya min X, Y. Nah, di sini ada soal sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3,1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasilnya kita cari ya. Titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, maka akan diperoleh A aksennya min X, Y ya, berarti min 2,3. Kemudian B-nya 8,4 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh B aksennya min 8,4. Kemudian yang C 3,-1 dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh C aksennya min 3,-1. Nah, ini anak-anak. Kemudian yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Di sini saya sertakan gambar, coba dilihat di gambar ini. Ketika ada titik A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya adalah B, A. Jadi dibalik ya. Kalau dirumuskan, titik A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksennya Y, X. Nah, di sini ada soalnya sama kayak tadi, cuma dicerminkan terhadap garis X sama dengan Y. Nah, kita cari satu-satu. Di sini ada A 2,3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan diperoleh A aksennya dibalik ya, Y, X. Jadinya 3,2. Kemudian untuk yang B 8,4 ketika dicerminkan Y sama dengan X, maka akan diperoleh bayangan 4,8. Sedangkan yang C 3,-1 maka akan diperoleh bayangan
min 1,3. Nah, anak-anak untuk yang C ya. Selanjutnya untuk refleksi pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah, di sini ada gambar Y sama dengan min X. Nah, ketika ada titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan min X, maka akan menjadi bayangannya min B, min A. Jadi kalau dituliskan dalam rumusnya A, X, Y, maka ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka bayangannya diperoleh min Y, min X. Nah, dari soal tadi, dari tiga titik tadi kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan kita peroleh A di sini ya, 2,3. Ketika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min X, maka akan diperoleh A aksennya min Y, min X ya, berarti min 3, min 3, min 2. Nah, sedangkan yang B-nya kita cari yaitu 8,4. Ketika dicerminkan maka akan diperoleh bayangannya min 4, min 8. Sedangkan C-nya 3, min 1. Ketika dicerminkan akan diperoleh C aksennya 1, min 3. Nah, ini anak-anak untuk yang D. Selanjutnya refleksi pencerminan terhadap titik asal, yaitu titik asal 0,0. Nah, jika dilihat dari gambarnya, nah jika ada titik A, B, maka ketika dicerminkan terhadap titik asal, maka akan mendapatkan bayangannya yaitu min A, min B. Nah, kalau dirumuskan seperti ini ya, X, Y dicerminkan terhadap titik asal 0,0, maka bayangannya menjadi min X, min Y. Nah, di sini kalau dilihat dari soalnya, nah, terhadap titik asalnya kita cari A aksennya, A-nya itu 2,3. Ketika dicerminkan terhadap titik asal, maka akan diperoleh A aksennya min 2, min 3. Sedangkan B-nya 8,4. Ketika dicerminkan terhadap titik asal, maka akan diperoleh B aksen min 8, min 4. Sedangkan C-nya 3, min 1. Ketika dicerminkan maka akan diperoleh bayangan min 3, 1. Nah, ini anak-anak untuk pencerminan terhadap titik asal. Selanjutnya adalah pencerminan atau refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, anak-anak di sini saya sudah menyertakan gambar suatu titik jika dicerminkan dengan garis X sama dengan H, yaitu titik A, B, maka akan diperoleh bayangannya yaitu dengan rumus 2H min A, B. Jadi kalau dirumuskan seperti ini ya. A, X, Y jika dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka akan diperoleh bayangan A aksen 2H min X, Y. Itu rumusnya. Selanjutnya, di sini saya mempunyai soal sebuah segitiga ABC dengan koordinat A 2,3, B 8,4, dan C 3, min 1 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Tentukan hasil pencerminannya. Nah, dari sini coba kita kerjakan. Di sini ada titik A yaitu 2,3
akan dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, dari sini kita pakai rumus yang di atas tadi ya, 2H min X. Berarti kan 2 dikali X-nya 2. Hanya dikurangi X-nya yaitu 2. Koma Y-nya tetap 3. Maka akan diperoleh H aksennya 2 kali 2, 4 dikurangi 2 yaitu 2,3. Maka aksennya adalah 2,3. Kemudian yang titik B, kita cari juga di 8,4 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Maka akan diperoleh B aksennya dengan pakai rumus yang sama. 2 dikali 2 dikurangi 8,4. Maka akan diperoleh B aksennya 2 kali 2, 4 dikurangi 8 min 4,4. Jadi B aksennya adalah min 4,4. Selanjutnya untuk titik C, 3, min 1 dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Maka akan diperoleh C aksennya dengan rumus yang sama, yaitu 2 dikali 2 min 3 dikurangi min 1. Maka akan diperoleh C aksennya 4 dikurangi 3, 1, min 1. Nah, ini anak-anak pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Selanjutnya, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di sini Ustazah sudah menyertakan sebuah gambar, yaitu di sini ada titik A, B. Titik A yaitu dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K, maka akan diperoleh bayangannya yaitu A, 2K dikurangi B. Atau kalau dirumuskan di sini A dengan titik X, Y, kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan K, maka akan diperoleh bayangannya X, 2K min Y. Jadi di sini X-nya yang tetap. Nah, selanjutnya di sini juga ada soal sama titiknya kayak yang tadi, tapi dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2. Kita coba kerjakan. Di sini ada titik A 2, min 3 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan min 2, maka akan diperoleh bayangannya dengan rumus X-nya tetap ya, berarti 2, Y-nya 2 dikali K, K-nya min 2 dikurangi Y 3. Maka hasilnya adalah 2 dikali min 2 min 4 min 3 berarti min 7. Jadi bayangan X, jadi bayangan A-nya adalah 2, min 7. Selanjutnya untuk yang B 8,4 kita cerminkan terhadap Y sama dengan min 2, maka akan diperoleh bayangannya X-nya tetap yaitu 8,2 dikali min 2 dikurangi 4. Maka akan diperoleh hasilnya 8,2 dikali min 2 min 4 jadi min 8. Nah, ini adalah B aksen. Kemudian C. C-nya 3, min 1 dicerminkan terhadap Y sama dengan min 2, maka akan diperoleh X-nya tetap 2 dikali min 2 dikurangi min 1, berarti plus 1 ya. Sehingga diperoleh bayangan C 3, min 4 ditambah 1 min 3. Nah, ini anak-anak pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Nah, di sini sudah mempunyai contoh soal untuk pekan ini, yaitu
suatu titik min 1,3 adalah hasil pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Tentukan titik asalnya. Jadi diketahui sudah hasil pencerminannya. Berarti titik asalnya kan kita misalkan X, Y. Dicerminkan terhadap garis X sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini kan berarti dalam rumusnya berarti 2 dikali X dikali H dikurangi X, Y. Nah, sama dengan ini diketahui yaitu min 1,3. Nah, dari sini sudah bisa diketahui anak-anak, 2 dikali 2 4 dikurangi X sama dengan min 1. Nah, min X nya pindah ke kanan dan min 1 nya pindah ke kiri menjadi X sama dengan 3. 4 dikurangi 1 ya. Selanjutnya untuk Y nya tetap yaitu sama dengan 3. Maka dari sini ditemukanlah titik asalnya yaitu X, Y berarti 3,3. Maka titik asalnya adalah 3,3. Selanjutnya untuk soal nomor 2. Di sini ada titik 3,-2 dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian ditranslasikan 4-1. Bayangan akhirnya yang ditanyakan. Kita cari satu-satu ya, dicerminkan dulu terhadap sumbu X. Di sini ada titik 3,-2 dicerminkan terhadap sumbu X. Terhadap sumbu X. Nah, sumbu X berarti apa? X, min Y. Nah, maka akan diperoleh 3,2. Nah, setelah itu dari titik 3,2 ditranslasikan ke 4 sama min 1. Nah, perhatikan 3 ditambah 4, 2 ditambah min 1. Maka hasilnya bayangan terakhirnya adalah 7,1. Nah, ini anak-anak contoh soalnya. Untuk aktivitas 15 di sini saya mempunyai 4 soal. Kalian kerjakan sesuai dengan cara yang sudah Ustazah jelaskan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi penyemangat kalian. Selamat belajar. Alhamdulillah anak-anak, pelajaran untuk hari ini telah selesai. Marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Baik, kita ketemu lagi pekan depan di materi yang sama, yaitu transformasi geometri, tapi akan membahas rotasi dan dilatasi. Baik, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.